Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Kurikulum Prototipe Pembelajaran Matematika SD2 yang disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari Fitriatul dengan NPM 30620566173 dan Suciawiningati dengan NPM 30630562218 dari kelas 07B Prodi PGSD semester 4, dosen pengampu M. Saufi MPD. Materi pembahasan yang pertama di sini adalah jelaskan sejarah kurikulum prototipe. Yang kedua, deskripsikan karakteristik kurikulum prototipe. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan kurikulum prototipe. Yang keempat, gambarkan struktur kurikulum. Penjelasan yang pertama di sini adalah jelaskan sejarah kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum pilihan yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Jika melihat dari kebijakan yang akan diambil para pemangku kebijakannya, nantinya sebelum kurikulum nasional dievaluasi tahun 2024, satuan pendidikan diberikan beberapa pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai dengan 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah bergerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, deskripsikan karakteristik kurikulum prototipe. Karakteristik utama kurikulum prototipe dalam mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, seperti gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar, kritis, dan kreativitas. Adapun yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup dalam pembelajaran untuk mendalam bagi kompetensi dasar. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Yang keempat, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah pada kurikulum prototip, menetapkan tujuan belajar per fase. Guru dan sekolah diberi ruang yang cukup untuk berinovasi dalam mendesain pembelajaran, sedangkan pada kurikulum 2013 mengunci pada tujuan pembelajaran per tahun. Menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 mengunci jam pelajaran per minggu. Kurikulum prototipe memberikan ruang yang cukup untuk guru dan sekolah dalam berinovasi. Bagi guru penerima tunjangan profesi yang beban mengajarnya kurang, diberikan beban tambahan seperti menjadi koordinator proyek, penguatan profil belajar Pancasila, tertutup penulis. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan kurikulum prototipe. Kelebihan dan kekurangan prototipe perangkat pembelajaran melalui validasi ahli dan validasi produk. Diperoleh masukan-masukan untuk memenuhi tujuan penelitian dan pengembangan prototipe perangkat pembelajaran kurikulum tahun 2013. Dari hasil tersebut dapat dilihat kelebihan dan kekurangan produk prototipe perangkat pembelajaran kurikulum tahun 2013. Berikut penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Yang A, kelebihan produk prototipe perangkat pembelajaran. Yang pertama, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 disusun menggunakan model pembelajaran discovery learning, sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar bereksperimen dan mengonstruksi pengetahuan baru dengan bekal pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua,
Prototipe perangkat pembelajaran kurikulum tahun 2013 menggunakan pendekatan tematik integratif dan pendekatan saintik dalam merumuskan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Kurikulum Prototipe Pembelajaran Matematika SD2 yang disusun oleh kelompok 3 yang terdiri dari Fitriatul dengan NPM 30620567173 dan Suciawiningati dengan NPM 30630562218 dari kelas 07B Prodi PGSD semester 4, dosen pengampu M. Saufi MPD. Materi pembahasan yang pertama di sini adalah jelaskan sejarah kurikulum prototipe. Yang kedua, deskripsikan karakteristik kurikulum prototipe. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan kurikulum prototipe. Yang keempat, gambarkan struktur kurikulum. Penjelasan yang pertama di sini adalah jelaskan sejarah kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe merupakan kurikulum pilihan yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. Jika melihat dari kebijakan yang akan diambil para pemangku kebijakannya, nantinya, sebelum kurikulum nasional dievaluasi tahun 2024, satuan pendidikan diberikan beberapa pilihan kurikulum untuk diterapkan di sekolah. Kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai dengan 2024. Kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas dan bertahap melalui program sekolah bergerak dan pada akhirnya akan diterapkan pada setiap satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang kedua, deskripsikan karakteristik kurikulum prototipe. Karakteristik utama kurikulum prototipe dalam mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, seperti gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar, kritis, dan kreativitas. Adapun yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup dalam pembelajaran untuk mendalam bagi kompetensi dasar. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Yang keempat, fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah pada kurikulum prototip, menetapkan tujuan belajar per fase. Guru dan sekolah diberi ruang yang cukup untuk berinovasi dalam mendesain pembelajaran, sedangkan pada kurikulum 2013 mengunci pada tujuan pembelajaran per tahun. Menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran. Sedangkan kurikulum 2013 mengunci jam pelajaran per minggu. Kurikulum prototipe memberikan ruang yang cukup untuk guru dan sekolah dalam berinovasi. Bagi guru penerima tunjangan profesi yang beban mengajarnya kurang, diberikan beban tambahan seperti menjadi koordinator proyek, penguatan profil belajar Pancasila, tertutup penulis. Yang ketiga, keunggulan dan kelemahan kurikulum prototipe. Kelebihan dan kekurangan prototipe perangkat pembelajaran melalui validasi ahli dan validasi produk. Diperoleh masukan-masukan untuk memenuhi tujuan penelitian dan pengembangan prototipe perangkat pembelajaran kurikulum tahun 2013. Dari hasil tersebut dapat dilihat kelebihan dan kekurangan produk prototipe perangkat pembelajaran kurikulum tahun 2013. Berikut penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Yang A. Kelebihan produk prototipe perangkat pembelajaran. Yang pertama,
Prototipe perangkat pembelajaran kurikulum 2013 disusun menggunakan model pembelajaran discovery learning, sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar bereksperimen dan mengintroduksi pengetahuan baru dengan bekal pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, prototipe perangkat pembelajaran kurikulum tahun 2013 menggunakan pendekatan tematik integratif dan pendekatan saintik dalam merumuskan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum tahun 2013. Yang ketiga, media pembelajaran yang dipergunakan dalam prototip perangkat pembelajaran kurikulum 2013 seperti uang logam cukup mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari, sehingga mudah bagi guru atau siswa untuk mempersiapkan media tersebut. Yang keempat, penilaian dalam prototip perangkat pembelajaran kurikulum 2013 memiliki deskriptor dari indikator yang jelas sehingga membantu guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa. Yang kelima, perkembangan yang dialami siswa dalam setiap kompetensi inti KL dapat menjadi sarana bagi guru mendeskripsikannya ke dalam rapor siswa. Dan yang B, kekurangan prototip perangkat pembelajaran. Yang pertama, prototip produk yang terbatas pada tema 4, aku dan sekolahku, dan subtema 1, tugas-tugas sekolahku untuk siswa kelas 2 SD. Yang kedua, prototip perangkat pembelajaran kurikulum 2013 hanya menggunakan salah satu model pembelajaran saintifik, yaitu model pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, waktu kegiatan yang dituliskan dalam prototip perangkat pembelajaran kurikulum 2013 harus disesuaikan oleh guru bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Diperlukan waktu yang lebih lama dari waktu yang dituliskan dalam prototip perangkat pembelajaran kurikulum 2013. Yang keempat, guru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan penilaian pada KIL 1, KIL 2, KIL 3, KIL 4 untuk setiap siswa karena tiap siswa memiliki pencapaian yang berbeda-beda antar satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, gambarkan struktur kurikulum. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum yang dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap peserta didik. Kompetensi dasar sekolah dasar SD atau madrasah ibtidaiyah IMI. 2. Struktur kurikulum SD atau IMI adalah sebagai berikut. Di situ ada mata pelajaran seni budaya dan prakarya dapat memuat bahasa daerah. Selain kegiatan intrakurikuler sepertinya yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler SD atau IMI antara lain pramuka, yaitu wajib, usaha kesehatan sekolah, dan pelang merah remaja. Mata pelajaran kelompok A adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat. Dan ada juga mata pelajaran kelompok B yang terdiri atas mata pelajaran seni budaya dan prakarya serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Satu terdiri atas mata pelajaran seni budaya dan prakarya serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan tersebut. Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama 1 semester. Beban belajar SD atau IMI kelas 1, 2, dan 3 masing-masing 30, 32, 34, sedangkan untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD atau IMI adalah 35 menit. Kompetensi dasar sekolah
atau SD atau Madrasah Ibtidaiyah IMI. 3. Dengan adanya tambahan jam belajar ini dengan pengurangan jumlah kompetensi dasar, guru memiliki keleluasaan waktu untuk mengembangkan proses pembelajaran yang berorientasi siswa aktif. Demikian presentasi dari kami. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.